Hai, it's Yohakim and welcome back to my short channel Yohakim Sahabat Kamu. Oke teman-teman, saya tuh sekarang tuh lagi kebingungan dengan beberapa perkataan dari atau misalnya omong-omongan dari orang di luar sana yang mengatakan bahwa mereka itu sepertinya menjudge saya. Mereka mengatakan bahwa begini, kamu itu sudah 30 tahunan lebih tapi masih bertahan dengan kesendirian kamu, dengan kesinggalan kamu, dengan perjombloan kamu dan lain sebagainya. Mereka mengatakan hal itu dan saya rasa sebenarnya bukan geram sih, karena saya pikir bahwa orang boleh mengatakan apapun yang mereka ingin katakan, tapi kita juga berhak untuk tidak mendengarkannya. Dan itu sesuatu hal yang saya rasa udah sesuatu hal yang memang dari dulu sampai sekarang tuh banyak orang melakukan itu sih. Misalnya orang belum menikah diomongin, orang sudah menikah bahkan belum punya anak, misalnya udah menikah 1-2 tahun atau 3 tahun bahkan lebih dari 5 tahun belum punya anak diomongin. Dan terus itu juga orang yang akhirnya nikah setelah itu cerai juga diomongin, atau bahkan ditinggal kawin dan lain sebagainya, atau gagal nikah diomongin. Sebenarnya kalian maunya apa sih netizen? Kalian maunya apa? Sekarang ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Biasanya ya, kalau orang mau menikah ini kan harus butuh persiapan yang sangat matang, persiapan yang sangat misalnya dari segi materi, dari segi mental, terus itu dari kesiapan dari kedua keluarga belah pihak, benar-benar harus secara matang untuk melakukan itu. Misalnya saya kasih contoh ya, kayak kemarin itu kan Boy William sama Karen Vendela itu mereka itu udah pacaran 5 tahun, bahkan mereka itu udah excited banget ingin menikah teman-teman ya. Jadi gini, kenapa sampai kemarin itu ada isu beredar mengatakan bahwa Boy William itu mengundur pernikahan mereka? Itu mungkin karena memang PPKM masih diberlakukan karena Omicron dan lain sebagainya, atau mungkin karena keduanya belum siap. Tapi yang saya dapat dari channelnya Pak Estianti, Undang udah kesebar kemana-mana. Bukan undang, cancel Bun. Hah? Lo cancel? Nggak semua hal kalau nyatu itu bagus. Memang ada hal yang ditakdirkan untuk mendingan pisah dan masing-masing. Parah lah, the divorce wasn't a sweet divorce. Ya. Divorce-nya sour. mereka itu menikah, pernikahan mereka itu sebenarnya ditunda atau mungkin tidak jadi. Jadi sekarang ini bayangin aja teman-teman ya, untuk kalian di luaran sana yang notabene itu selalu menjudge orang lain yang misalnya sudah di usia 30-an tahun tapi belum ada pacar, masih jomblo, masih single, masih nyaman dengan kesendirian dan sebagainya. Oke, whatever you want to talk about my life, I don't care, because this is my life. So anything I want to doing it, hanya aku sendiri yang tahu teman-teman ya. Jadi gini, secara gini, Boy William itu adalah seorang aktor, seorang presenter, seorang YouTuber yang katakanlah dia udah punya beberapa program channelnya, dia itu udah 5 kalau nggak salah, itu ada 5 dan itu banyak banget dan itu lumayan, dan itu udah menghasilkan pundi-pundi yang lumayan. Ini katakan mapan lah, penghasilan juga lumayan. Apalagi basically pada keluarga mereka juga pada dasarnya juga bukan datang dari orang miskin seperti kita ya. Mereka tuh datang dari orang yang kehidupannya cukup, begitu ya teman-teman. Terus itu Karen Vendela ini juga seorang anak konglomerat, lulusan luar negeri, bahkan juga mereka juga istilahnya hidupnya juga tidak kalah sayangnya sama para sultan yang katanya sultan di luaran sana itu udah crazy rich dan sebagainya, udah tidak kalah sayang, karena memang mereka tuh pada dasar udah kaya banget, tidak kayak crazy rich sekarang yang tiba-tiba aja muncul kaya dan lain sebagainya, pada akhirnya harus berurusan dengan Barreskrim Polri dan mendekam di penjara dan beberapa itu sih. Tapi udahlah, whatever that, itu terserah mereka, kita nggak usah ngurusin. Sekarang kita bahas soal pernikahan. Jadi gini, mereka ini keduanya kalau mau dibilang udah sama-sama mapan, tapi pada akhirnya mereka sampai gagal untuk menikah. Bukan gagal, tapi mereka memilih untuk mengundurkan atau membatalkan, kita nggak tahu. Dan itu sih kalau menurut saya masalah ya.
kok bisa ya, saya tuh berpikir begini, ini kok bisa ya, mereka yang istilahnya udah mapan luar biasa secara realistis aja ya, mereka itu secara finansial itu memang udah lumayan sih. Tapi kok herannya kenapa orang-orang kita yang di luar sana yang notabene-nya itu kayak hidupnya masih pas-pasan, melarat, terus itu masih numpang sama orang tua, masih minta-minta orang sama orang tua, pekerjaannya juga nggak jelas, kirikannya nggak jelas, lari luntang atau nggak jelas, tapi kok paksa nikah gitu loh. Maksudnya kayak gimana ya, setelah itu di pertengahan pernikahan mereka, di perjalanan kehidupan pernikahan mereka itu tiba-tiba saja hancur berantakan. Misalnya perempuannya selingkuh, laki-lakinya juga selingkuh, tiba-tiba itu tinggalkan, saling ini, terus anak ini terlantarkan. Hey, kalian sadar nggak sih, saya kasih tahu ya, kalian itu membunuh yang namanya regenerasi anak kalian. Anak kalian itu yang harusnya bertumbuh dengan baik, anak kalian yang harusnya istilahnya dikasih sekolah, dikasih pendidikan yang bagus, dikasih kehidupan yang layak, materi dan lain sebagainya. Tapi kalian membunuh itu semua. Makanya kalau misalkan kalian merasa belum siap untuk menikah, jangan menikah. Karena kalian pikir menikah itu gampang. Oke, whatever. Menikah itu adalah pilihan, terserah kalian. Tapi kalian pikir hidup itu realistis aja ya. Kalau misalkan masalah finansial kalian tidak mampu atau belum cukup sampai di situ, jangan menikah. Stop. Bikin malu aja. Jadi kalau misalkan kita lain yang belum menikah, jangan pernah menjudge kita bahwa kita ini nggak ada pasangan, kita ini nggak ada yang mau sama kita. Oh terserah, kalau misalkan nggak ada yang mau sama saya, nggak ada yang mau sama kita, nggak ada yang mau, itu sih sebenarnya pilihan ya. Karena kan pada dasarnya manusia Indonesia ini kan kalau misalkan mencari pasangan itu kan mereka pasti cari yang lihat tampan rupawan atau misalkan cantik jelita dan lain sebagainya. Terserah kalian. Whatever that, I don't care. This is my life. So, apapun yang aku lakukan hanya aku sendiri yang tahu. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana merasa terzolimi dan lain sebagainya, udah kalian tenang aja. Kalian gak usah dengarkan apa yang dia katakan. Karena apapun yang dia katakan itu kayaknya gimana ya? Kayaknya memalukan dirinya sendiri. Emangnya kalau misalkan dia udah nikah, dia bahagia? Emangnya kalau misalkan dia udah nikah, hidup dia langgeng? Hidup dia itu harmonis? Kalau menurut saya sih kayaknya cuma dia yang tahu sih. Nah, alright guys, I hope you enjoy this video. So, please give it a thumbs up, click subscribe to support me, and we meet to the next video. Bye bye.